Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Semoga kalian tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum pelajaran tematik dimulai, kita baca basmalah bersama-sama ya, agar pelajaran hari ini diberi kelancaran dan diberi kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Oke, kita baca basmalah bersama-sama ya. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pelajaran kita mulai. Hari ini kita belajar tema 1 tentang membangun indahnya kebersamaan. Dan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Keberagaman budaya dan adat istiadat tampak jelas pada bahasa daerah, rumah adat, kesenian daerah, upacara adat, makanan tradisional, kain tradisional, dan senjata tradisional. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, bahasa daerah. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Contohnya, bahasa daerah yang ada di Indonesia: bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Banjar, bahasa Betawi, dan masih banyak lagi bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, rumah adat. Bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Contohnya, rumah joglo, rumah adat Jawa. Rumah jabu adalah rumah adat Batak, dan masih banyak lagi rumah adat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kesenian daerah. Kesenian adalah unsur budaya daerah, dan kesenian daerah itu sendiri memiliki beberapa unsur. Contohnya, seni tari, seni suara, seni musik, seni pertunjukan, seni sastra, dan seni kriya atau kerajinan rakyat. Yang keempat, upacara adat. Adat istiadat adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat. Dan adat istiadat berkaitan dengan budaya setempat. Adat istiadat masyarakat biasanya berkaitan dengan keadaan alam. Contohnya, upacara Kasada merupakan perayaan adat suku Tengger yang ada di Jawa Timur, dan masih banyak lagi upacara adat yang ada di Indonesia. Yang kelima, makanan tradisional. Di Indonesia terdapat keberagaman suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki makanan khas, baik lauk pauk maupun jajanan. Contohnya, rendang dari Sumatera Barat, empek-empek dari Sumatera Selatan, dan masih banyak lagi lauk pauk dan jajanan yang ada di Indonesia. Kain tradisional. Di Indonesia juga kaya kain tradisional. Hampir seluruh suku bangsa di Indonesia memiliki ragam kain tradisional yang sangat unik-unik. Contohnya, songket Palembang dari Sumatera Selatan, tenun siak dari Riau, dan masih banyak lagi kain unik, kain-kain tradisional yang ada di Indonesia.
Yang terakhir, senjata tradisional. Setiap daerah mempunyai senjata tradisional. Zaman dahulu, senjata tradisional tersebut digunakan untuk berkakas, berperang, dan berburu. Contohnya, senjata tradisional yang ada di Indonesia: keris, senjata suku Jawa; mandau, senjata suku Dayak; dan masih banyak lagi senjata tradisional yang ada di Indonesia. Setelah kita sudah mengenal keberagaman budaya dan adat istiadat, sekarang kita akan mengenal suku bangsa di Indonesia. Boro mau tanya, siapa yang tahu sih apa suku bangsa tersebut? Apa artinya suku bangsa? Nah, betul. Suku bangsa adalah hidup kesatuan atau kesatuan hidup sekelompok manusia yang memiliki kebudayaan dan tradisional yang sama dan membentuk sebuah identitas atau ciri khas kelompok tersebut. Jadi, suku bangsa di Indonesia itu memiliki kebudayaan, tradisi, dan ciri khas atau identitas yang berbeda-beda. Contohnya, suku Jawa. Suku Jawa dikenal sangat menghormati warisan leluhurnya dan memiliki jiwa seni yang tinggi. Dan baju kebaya menjadi salah satu pakaian adat yang sangat identik dengan orang Jawa. Dan masih banyak lagi suku bangsa yang ada di Indonesia. Contohnya di buku tematik kalian ada di halaman 44. Kita tadi sudah belajar tentang PKN dan IPS. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di slide sudah dijelaskan pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok ialah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah suatu uraian atau tambahan informasi. Jadi, perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah gagasan pokok adalah inti dari bahasan dari suatu paragraf tersebut. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat penjelas yang memberikan tambahan untuk gagasan utama. Kita hari ini sudah belajar keragaman budaya dan adat istiadat, suku bangsa, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Dan tugas untuk kalian, anak-anakku yang solih-solihah, hari ini adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di halaman 44 dan mencari informasi tentang tari saman dan rumah joglo dikerjakan di halaman 45. Boro tunggu untuk tugasnya. Semoga kalian paham dengan penjelasan Boro. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar di rumah. Jangan lupa jaga ibadahnya juga, oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.